Lukas pasal yang 15 ayat ke-8 sampai 10. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, smart people, ya. Ketemu lagi di program Street Justice. Seperti yang bisa dilihat, suasananya berbeda ya dari sebelumnya ya. Ya, karena memang sekarang posisinya Ferdi lagi di Surabaya, Bapak Ibu Saudara. Oke, sebelumnya udah kita baca firman Tuhan dari Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10 ini. Di situ menceritakan tentang seorang perempuan yang kehilangan satu dirham. Ya, jadi Yesus memberikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya untuk memberitahukan gitu loh. Memberitahukan bahwa betapa berharganya satu jiwa manusia yang dimenangkan dan bertobat, Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini aku nggak bicara tentang ini ya, tentang orang gitu. Tapi aku akan membicarakan tentang diriku sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam beberapa saat yang lalu, seperti yang semuanya tahu, Bapak Ibu Saudara, mungkin yang mengikuti di Smart People juga tahu bahwa aku ini full timer gitu, di Palangkaraya, yang pada saat itu ditempatkan di Palangkaraya. Setahun aku di Palangkaraya, Bapak Ibu Saudara. Dari bulan Juni akhir, ya, dari bulan Juni akhir sampai Juli akhir. Hitung aja 1 bulan, hitung aja 1 tahun. Nah, selama proses tersebut di Palangkaraya, ya, banyak hal yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, di mana aku itu mengalami hal-hal yang membuat diriku sendiri ini naik turun, Bapak Ibu Saudara. Naik turun dalam artian apa? Dalam artian ada momen di saat aku ini memang benar-benar on fire banget. Tapi juga ada momen-momen di mana yang ngebuat aku itu kayak redup gitu apinya. Dan apa yang ngebuat hal itu terjadi dalam diriku ini, itu cuma satu, Bapak Ibu Saudara. Karena males. Ya, males. Males ini satu hal yang sangat susah untuk dilawan. Buat kalau menurutku pribadi ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau menurutku pribadi itu sangat susah untuk dilawan karena ya memang sudah habitnya itu orang males dari dulu. Sekolah males belajar, males bangun pagi, males dan lain sebagainya. Sakarape dhewe. Jadi ya nek nggak mau sesuai dengan keinginanku, ya aku nggak lakukan. Jadi yang kulakukan itu ya yang aku pengen aja. Pengenku gini ya gini. Nah sampai kejadiannya itu kebawa ke dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Jadi di akhir-akhir sebelum
aku disuruh ke Surabaya ini, itu ada momen-momen di mana malesku ini udah sangat menguasai gitu. Di mana aku tuh sudah mulai fokus akhirnya di jam-jam kosong bukannya aku ngelakuin hal yang produktif, melainkan justru aku milih untuk ngegame. Dan ya seperti yang diketahui bahwa jam kosongnya itu ya kebanyakan karena malam ya ngegamenya malam gitu. Dan karena udah asik sendiri gitu ya. Akhirnya sampai tengah malam bahkan sampai subuh. Hal itu beberapa kali terjadi dan ngebuat aku tuh jadi kayak susah bangun pagi. Ya, yang akhirnya jadi malas bangun pagi. Dan itu benar-benar suatu kesalahan yang sangat luar biasa buat yang aku lakukan, Bapak Saudara. Karena di situ sebenarnya aku itu punya tanggung jawab di saat berada di Palangkaraya itu. Apalagi ketika sudah dipindah ke studio waktu itu, pastorinya. Aku ada tanggung jawab untuk mengurus semuanya itu. Tapi akhirnya aku lalai. Bahkan satu tanggung jawab kecil aja Bapak Saudara. Jadi aku itu dipercayakan buat ngambil makanan buat aku sendiri ini Bapak Saudara. Buat aku sendiri bukan buat orang lain. Ngambil makanan di tempat salah satu jemaat yang menyediakan buat aku. Udah dimasakin pagi. Nah itu aku cuma harus ngambil di sana datang pagi jam 7:30 jam 7. Dan karena habitku yang balik lagi ke sakarep dhewe semaunya sendiri yang ngebuat aku jadinya akhirnya susah bangun pagi. Akhirnya aku jadi bangunnya mepet. Mepet di jam-jam yang udah terlanjur ada tugas yang harus diselesaikan yaitu tugas recording kayak gitu. Mepet di jam-jam seperti itu. Yang akhirnya aku baru bisa ngambil makanan itu pas hari sudah mulai siang. Dan hal itu ngebuat orang yang sudah menyediakan itu jadi nunggu. Yang tadinya harusnya kalau aku datang pagi sesuai jadwal, ya, aku ambil, orangnya bisa langsung istirahat. Tapi karena kelalaianku ngebuat orangnya jadi susah untuk beristirahat karena nungguin Bapak Ibu Saudara. Sampai aku ngambil makanannya. Takutnya kalau ditinggal tidur tiba-tiba aku datang. Dan itu terjadi beberapa kali. Wah, bahkan hampir sangat sering sekali, Pak Saudara. Itu benar-benar wah, bahasa kasarnya tuh kurang ajar pokoknya, kurang ajar. Jadi benar-benar kurang ajar aku ini. Sampai di titik tiba-tiba diinfokan kalau aku harus ke Surabaya dan membawa beberapa peralatan untuk recording di Surabaya. Aku bingung, kenapa aku tiba-tiba ke Surabaya? Padahal posisinya udah nyaman di sana. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan sudah mulai kehilangan kita, hal yang membuat kita terhilang itu akan di-cut sama Tuhan. Ketika kita memang udah benar-benar punya hubungan yang cukup dekat dengan Tuhan. Di saat kita memang udah benar-benar memiliki hubungan yang cukup erat dengan Tuhan.
Tuhan nggak pernah menjauh dari kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita yang selalu menjauh dari Tuhan. Karena apa? Karena keinginan, kenyamanan, dosa. Itu yang ngebuat kita akhirnya menjauh dari Tuhan. Ya. Seperti yang aku alami. Lama-kelamaan gitu kan di Palangkaraya itu aku mulai nyaman, Bapak Ibu Saudara. Mulai nyaman. Dan itu yang dekat sama Tuhan. Posisi nyaman tersebut. Akhirnya aku dipindahkan ke Surabaya dan fasilitas yang kupunya di Palangkaraya itu beberapa nggak ada di Surabaya. Yang tadinya tidur pakai AC sekarang tidur pakai kipas. Ya. Yang tadinya tidur di kasur yang empuk sekarang di kasur lipat. Yang tadinya ruangan yang kubuat tidur itu luas, ya. Sekarang jadi kecil. Bener-bener dekat sama Tuhan semuanya. Termasuk fasilitas untuk pergi kemana-mana. Ya tadinya di sana aku diberi fasilitas motor. Di sini karena tidak ada ya akhirnya mau nggak mau jalan kaki dan terkadang juga pinjem sepeda goes. Sepeda goes salah satu jemaat di sini. Yang kebetulan punya sepeda goes. Nah sebegitunya loh Tuhan mendidik aku. Di saat aku udah mulai ngerasa nyaman, di saat aku udah mulai ngerasa semua hal yang kulakukan itu kayak ya udahlah segini aja. Yang akhirnya ngebuat aku ngerasa kayak karena aku diberikan tanggung jawab tersebut, ya aku yang akan mengendalikan hal tersebut. Aku yang punya tanggung jawab, ya aku kerjakan dengan caraku kayak gitu. Bahkan di awal-awal pindah ke Surabaya pun masih sempat ini kayak bahasanya apa ya? Kayak sedikit shock. Kayak nggak percaya gitu. Beneran Tuhan kayak gini. Sekarang. Dari yang sebelumnya kayak gitu, sekarang kamu didik jadi kayak gini. Gitu. Tapi percaya nggak percaya Bapak Ibu Saudara, itu adalah bentuk kebaikan Tuhan buat aku. Bukan karena Tuhan benci dengan aku akhirnya ngebuat semua itu dihilangkan dari aku, enggak. Justru karena Tuhan tahu kalau aku terus-menerus di lingkaran tersebut, aku akan semakin jatuh dan semakin jatuh. Tuhan selamatkan aku dengan cara angkat aku dari lubang tersebut. Karena aku udah mulai nyaman di lubang itu. Tuhan keluarkan dari sana. Dan itulah betapa berharganya kita, Bapak Ibu Saudara. Betapa berharganya jiwa-jiwa. Bahkan seluruh malaikat pun akan bersorak-sorai sukacita ketika satu jiwa dimenangkan dari dosa dan bertobat. Jadi yuk kita belajar dan mungkin Bapak Ibu Saudara yang pada saat ini mengalami hal yang serupa, tiba-tiba banyak hal yang enak dari Bapak Ibu Saudara diambil gitu aja sama Tuhan. Bukan diambil, maksudnya dikesampingkan sama Tuhan. Disingkirkan dulu sama Tuhan. Disandingkan dulu sama Tuhan.
yang ngebuat kita akhirnya balik lagi atau bahkan kita ngerasa lebih buruk dari sebelumnya yang kita rasakan. Itu bukan karena Tuhan benci sama kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan ingin menyelamatkan kita, ingin menyelamatkan karakter kita yang mulai jatuh. Yang ngebuat kita bisa aja jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.